Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Pujian 355 kita pujikan. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bait 2. Marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita serahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bagi Yesus kuserahkan hidupku. Hitung jemaat nomor 363 kita pujikan bait pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
bait 2. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan yang ada di surga akan mengampuni kita dan akan memulihkan keadaan negeri kita. Mari bersama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa yang demikian. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa demikian. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerah-Nya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 34. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib
Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang akan menolong kita, mengabulkan doa kita. Sebelumnya mari kita pujikan Tuhan, pujian untuk Tuhan sekali lagi dengan pujian nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru dalam saat yang teduh. Bait 2. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Karena kasih setiamu saja kami pada pagi hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan yang indah kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pakailah, urapilah dan berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini sudah mengambil bagian
di dalam pelayanan ibadah umum ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Tambahkan karunia talenta kepada kami, sehingga bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang duduk di kamajelisan, di kepengurusan komisi, kepengurusan kelompok, kepengurusan arisan, pembangunan, kepanitiaan Natal, demikian juga semua para pengkhotbah pengajar di gereja ini, beserta poster dan juga teknisi. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami semua, memberkati kami semua, memakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah yang Maha Dahsyat turut bekerja di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Tambahkan kepada kami hikmat, marifat, kasih karunia, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan meneguhkan para majelis periode 2021 sampai dengan 2026 nanti. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan hamba-hamba boleh bekerja dengan sepenuh hati. Tidak lupa kami berdoa untuk para majelis Tuhan periode yang kemarin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangganya. Tuhan tambahkan kasih karunia dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kalau mereka Tuhan berikan kesempatan untuk pelayanan di bidang lain, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya ya Bapa. Demikian juga semua pengurus komisi yang ada, kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memakainya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah pelayanannya. Terima kasih Bapa, seluruh anggota rumah tangga, hamba-hamba-Mu semua, kiranya Tuhan memberkatinya, berikan kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati segala sesuatu yang diusahakan, dikerjakan di dalam pekerjaannya. Tuhan buat semuanya berhasil Bapa, sehingga semua mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat-Mu. Tuhan, di masa pandemi ini secara ekonomi banyak jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati mereka, segala upaya, usaha, Tuhan Kau berkati, sehingga semuanya bisa mendatangkan berkat yang dari Tuhan. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Terlebih anak-anak-Mu yang masih di bangku pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak-Mu ini, dan berikan hikmat, marifat, kuasa kewibawaan, demikian juga kepandaian. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga pendidikannya diberkati Tuhan, karena Engkau memberikan keberhasilan di dalam pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah selesai pendidikannya dan saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Berkati masa depan mereka ya Tuhan, dan kelak pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak benar, jauhkan, singkirkan dari kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Tuhan, jauhkan dan singkirkan dari mara bahaya apapun. Tuhan, tutup bungkus liputi semua jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemana-manapun jemaat berada, Tuhan senantiasa memberkati dan melindunginya ya Bapa. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk para lansia. Tuhan, kami menyadari bahwa semakin bertambahnya usia fisik mereka semakin merosot. Namun kami percaya Tuhan selalu memelihara mereka. Berikan kasih karunia dan damai sejahtera. Berikan hikmat Tuhan, supaya bisa mengisi waktu yang ada sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih semakin mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati para lansia ya Bapa. Tuhan, secara khusus kami bergumul
buat saudara-saudara kami yang bergumul akan fisik mereka yang lemah, oleh karena ada sakit penyakit dalam tubuh mereka, oleh karena usia lanjut yang mereka alami. Kami terus berdoa untuk Pak Suprapto, untuk Pak Kusmanto, Mbah Ginem, Pak Subadi. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Mas Denis, pemulihan Pak Tugiman, Pak Riyadi, Bu Riani. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Mbah Wagini, Mbah Tini, dan semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih ada yang isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan atas mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau proteksi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mari Tuhan, Kau memberkati Bapa. Kami serahkan semua pergumulan-pergumulan umat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka bisa menemukan pertolongan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden kami. Kami berdoa untuk Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kami. Demikian juga seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju, para menteri. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam MPR dan juga DPRI. Demikian juga pemimpin pemerintahan daerah, dari DPRD sampai gubernur, demikian juga wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua para aparatur pemerintahan, jajaran TNI dan Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah, demikian juga untuk para relawan, tim medis, dan semua yang ambil bagian di dalam mengerjakan tugas-tugas demi kebaikan bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan hikmat, berikan keselamatan dimanapun mereka bekerja. Tuhan Kau lindungi, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Kau berkati, sehingga bangsa kami segera dipulihkan dari pandemi ini Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, bangsa yang penuh dengan keamanan dan kemakmuran. Mari Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau Tuhan melihat banyak dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa kami, Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan di bangsa kami, karena di bangsa ini masih banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, masih banyak jiwa-jiwa yang belum bertobat kepada Engkau. Tuhan, Kau pakai para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik, untuk menyebarluaskan Injil Tuhan di bangsa ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan mereka Tuhan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikannya, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah puji-pujian kami, inilah doa kami. Kami percaya Engkau berkenan mendengarkan semuanya ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, berikanlah kepada kami penerangan batin, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Biarlah firman ini memotivasi kami, mengingatkan kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya,
untuk hidup sebagai hamba-hamba Allah. Mari Tuhan Kau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 26 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema hati seorang hamba. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kebetulan kalau pada pagi hari ini gereja kita akan meneguhkan kedudukan majelis periode 2021 sampai 2026. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati seorang hamba inilah yang sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin melayani Tuhan. Sebelumnya mari kita kaji lebih dalam lagi. Siapa sih orang yang bisa disebut hamba Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama, saudara, di dalam Roma 6 ayat yang ke-22, di sana dikatakan seperti ini, ya. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Mari kita perhatikan di sini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum orang itu dimerdekakan dari dosa, orang itu diperbudak oleh dosa, orang itu adalah hamba dosa. Namun setelah orang itu dimerdekakan dari dosa, dia menjadi hamba Allah. Jadi orang-orang yang disebut hamba Allah di sini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa.
Siapakah yang dimerdekakan dari dosa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Karena Tuhan setelah terpaku di kayu salib untuk membebaskan, untuk menebus dosa umat manusia, sehingga orang yang percaya kepadanya telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Maka sejak orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia orang-orang yang dibebaskan dari dosa, dan dia menurut ayat ini orang yang disebut sebagai hamba Allah. Kalau saudara dan saya merasa sudah dibebaskan dari dosa, itu artinya kita juga adalah hamba-hamba Allah. Hanya rupanya Allah itu memanggil setiap hamba-hambanya ini, lalu diberi kasih karunia talenta untuk melakukan sebuah pelayanan bagi hormat dan kemuliaannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada orang yang secara khusus dipanggil untuk menjadi rasul. Ada orang yang secara khusus dipanggil untuk menjadi nabi. Ada orang secara khusus dipanggil untuk menjadi gembala. Ada orang secara khusus dipanggil untuk menjadi guru, penderita Injil, pengajar, dan berbagai macam posisi dan kapasitas orang-orang tersebut dipanggil Tuhan dan ditempatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita dan dimanapun Tuhan menempatkan kita dan mempercayakan pelayanan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, kita wajib menurutinya dan kita wajib melakukannya. Kalau pada pagi hari ini secara khusus ada orang-orang, saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang telah dipilih, dipanggil untuk duduk di dalam kemajlisan. Beliau semua hamba Allah. Saya sebagai pendeta hamba Allah. Saudara semua sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, karena saudara telah dibebaskan dari saudara, saudara pun juga hamba Allah. Hanya kita dipanggil sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Namun semua orang yang telah dibebaskan dari saudara, dia adalah hamba Allah, wajib melayani Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita dan dimanapun Tuhan tempatkan kita sesuai dengan kapasitas kita, hati seorang hamba sangat diperlukan di dalam sebuah pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui bagaimana kita memiliki hati seorang hamba, salah satu hamba Allah yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil, kita petik buah kehidupan yang baik, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, Yohanes 3:26 sampai dengan 31 di sana tadi, ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan tentang hati seorang hamba yang ada di dalam hati seorang Yohanes Pembaptis. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana beliau Yohanes seorang pembaptis? Dikatakan pada waktu itu Yohanes membaptis banyak orang. Di samping itu ternyata Tuhan Yesus juga membaptis banyak orang. Murid-murid Yohanes melihat bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan. Banyak orang yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis menyampaikan di dalam ayat 26, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Dengan kata lain, di sini murid-murid Yohanes Pembaptis menyampaikan bahwa ternyata banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk dibaptiskan. Sebelum Tuhan Yesus membaptis, Yohanes Pembaptis sudah membaptiskannya. Sudah banyak orang mengikuti Yohanes Pembaptis. Namun setelah itu lebih banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Lebih banyak orang yang dibaptiskan Tuhan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Di sini seolah-olah muridnya ingin mengungkapkan kepada Yohanes bahwa Yohanes, engkau ada saingannya. Ada orang yang lebih hebat dari kamu, ada banyak orang yang mengikuti dia daripada mengikuti kamu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah pelayanan orang akan mengalami yang namanya pengalaman rohani. Namun di samping orang akan mengalami pengalaman rohani, dia juga akan mengalami peperangan rohani. Nah, peperangan rohani ini, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bisa diserang berasal dari luar kita, namun juga bisa diserang berasal dari diri kita, dari dalam kita. Dari luar kita, contohnya ketika kita sudah melayani Tuhan, lalu ada orang yang mengejek, ada orang yang menghina, ada orang yang meremehkan, ada orang yang menyalahkan, ada orang yang mencaci maki kita. Ini salah satu peperangan rohani dari aspek dari luar. Aku sudah melayani, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aspek dari luar yang lainnya mungkin kita merasakan, saudaraku. Setelah aku melayani, mengapa aku mengalami kesulitan? Setelah aku melayani, mengapa persoalanku tidak kunjung habis? Setelah aku melayani Tuhan, mengapa justru aku sakit, keluargaku sakit? Lalu kita merasakan di situ peperangan rohani yang berasal dari luar dan bisa mengancam kita. Aku terus melayani atau tidak? Ketika kita mau mengambil keputusan terus melayani atau tidak, inilah yang dimaksud peperangan rohani. Satu pergumulan yang kita hadapi, kita terus melayani atau berhenti. Itu aspek dari luar. Sedang aspek dari dalam ketika kita sedang melayani Tuhan, ada satu peperangan rohani juga. Misalnya ketika kita melayani Tuhan, banyak orang senang dengan kita, lalu orang itu memuji-muji kita, orang meninggikan kita, orang mengeluk-elukkan kita. Itu pun sebetulnya peperangan rohani. Apakah kita terjatuh dalam dosa kesombongan, menunjukkan keakuan kita, atau kita tetap menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan? Itu pun juga peperangan rohani. Dan ini yang paling mengerikan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Satu kejahatan yang luar biasa ketika orang mencoba-coba membanggakan pelayanannya, menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini sama dengan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dan ini adalah satu kejahatan yang dimaksud Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saudaraku, mari kita perhatikan Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di sini diceritakan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, mengusir setan, bernubuat dan membuat mujizat. Namun mereka disebut Tuhan, mereka orang-orang yang pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu kejahatan yang mereka lakukan adalah mereka berdiri dan membanggakan diri dari pelayanannya.
Mereka menyombongkan diri. Mereka mencuri kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang ditolong namun bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk namanya. Dia semakin dipuji, dia semakin ditinggikan, dia semakin dibesarkan, dia semakin dieluk-elukkan. Banyak orang mengikuti dia dan dia bangga, dia senang, dia terjatuh dalam dosa kesombongan. Dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan karena mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan akan mengalami peperangan rohani. Bisa dari luar, bisa di dalam diri kita. Oleh sebab itu hati-hati supaya kita tidak terjatuh dalam kejahatan, dosa kesombongan di hadapan Tuhan. Hati seorang hamba kembali kepada Yohanes Pembaptis. Ketika murid-muridnya menyampaikan bahwa banyak orang mengikuti Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Apakah Yohanes Pembaptis sakit hati? Apakah Yohanes Pembaptis marah di sini? Dia sudah membaptis lebih dulu, dia sudah melayani lebih dulu, namun setelah itu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Apakah dia marah? Apakah dia sakit hati? Oh, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Ini satu peperangan rohani yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis, namun Yohanes Pembaptis tetap menang. Kenapa? Karena dia mempunyai hati seorang hamba. Yohanes Pembaptis mengatakan ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Dari kalimat ini saya merenungkan Yohanes Pembaptis ini seorang yang mempunyai hati seorang hamba. Kenapa? Karena dia menyadari posisinya. Dia sadar betul dia hanyalah seorang utusan yang diutus untuk mendahului Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang datang kepadanya bukan karena kemampuan Yohanes, namun karena Tuhan mempercayakan kepada dia. Dan kalau ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus pun karena Allah mempercayakan orang-orang itu juga kepada Tuhan Yesus. Yohanes gak perlu marah, Yohanes gak perlu sakit hati, Yohanes gak perlu kecewa di sini, karena Yohanes menyadari posisinya hanya sebagai seorang utusan yang mendahulinya. Dia hanya seorang hamba, dia tidak bisa marah, dia tidak bisa protes, dia tidak boleh iri hati karena dia menyadari posisinya itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang kadang sekali banyak hamba-hamba Tuhan lupa akan status posisinya di hadapan Tuhan. Saudara, pelayanan adalah sebuah kepercayaan dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, namun itu anugerah. Bukankah selain kita banyak orang yang lebih mampu, banyak orang yang lebih bisa, banyak orang yang lebih pandai, namun mengapa kita? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena talenta kita, namun karena anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan dari yang maha tinggi kepada yang rendah. Kalau kita menerima anugerah, anugerah itu diberikan dari Allah kepada manusia, kepada kita. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, bukan karena ada sesuatu di balik kita. Pinterkah kita, pandaikah kita, gantengkah kita, kayakah kita? Bukan karena itu, namun karena anugerah semata dari Tuhan. Nah, orang yang merasakan anugerah, dia harus menyadari bahwa aku ini lebih rendah daripada Allah.
seorang hamba harus menyadari bahwa dirinya adalah seorang penerima anugerah Allah. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa Tuhanlah empunya. Ayat 29 kita perhatikan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Yohanes menyampaikan di sini bahwa empunya mempelai perempuan. Siapa mempelai perempuan? Mempelai perempuan adalah umat Tuhan. Siapa mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus. Yang memiliki, mempunyai, menguasai umatnya adalah Tuhan Yesus, sang empunya. Yohanes Pembaptis tahu. Dan sebagai sahabat sang mempelai pria, dia cukup mendengar suara mempelai laki-laki, dia sudah senang, dia sudah sukacita, dia nggak perlu iri hati, dia nggak perlu marah. Kenapa mempelainya ke situ, bukan ke saya? Yohanes Pembaptis menyadari sang empunya adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Umat Tuhan milik Tuhan, bukan milik saya. Maka ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis dengan rendah hati terima itu. Karena dia tahu dia bukan pemiliknya. Gak apa-apa orang gak menganggap aku, gak apa-apa orang gak datang kepadaku, gak apa-apa orang gak memuji aku, yang penting mereka datang kepada Tuhan Yesus. Inilah hati seorang hamba, menyadari sang empunya adalah Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pelayanan kadang banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, oh ikut jemaatku. Kenapa jemaatku kamu jemputi? Kenapa jemaatku kamu ambil? Banyak saya mendengar seperti itu. Apakah benar kata-kata jemaatku? Apakah benar kalau GITJ Paten dikatakan jemaatnya Pak Slamet Waluyo? Maaf, bukan. Kita semua miliknya Tuhan. Kita jemaat Tuhan. Sang empunya adalah Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Allah harus menyadari itu. Sang empunya adalah Tuhan. Kalau kita menyadari itu, maka kita tidak perlu sakit hati, iri hati ketika kita tidak dianggap, ketika kita tidak dipuji. Bahkan ketika ada orang tidak ngomong terima kasih, no problem. Biarlah mereka berterima kasih kepada Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Hati yang seperti itulah seorang hamba yang sesungguhnya. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat 30 sampai dengan 31. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudaraku, kita diciptakan dari apa? Kita umat manusia diciptakan dari debu tanah. Kita dari bumi diciptakan Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah dari mana? Tuhan sudah datang dari surga. Turun melalui Roh Kudus melalui Ibu Maria. Dan dia naik ke surga karena dia asalnya dari surga. Yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes menyadari bahwa Tuhan Yesus segala-galanya. Tuhan Yesus di atas semuanya.
Tuhan Yesus di atas umatnya, Tuhan Yesus di atasku, dia segala-galanya. Maka dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya makin kecil, semakin gak kelihatan, semakin gak nampak, semakin tidak diperhitungkan, semakin tidak dinilai, enggak apa-apa. Yang semakin besar ada Tuhan Yesus, yang semakin mulia Tuhan Yesus, yang semakin ditinggikan Tuhan Yesus, yang semakin dibesarkan Tuhan Yesus. Bukan saya, bukan kita. Kita hanya hamba. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan, baik di dalam kemajelisan, baik di dalam kepengurusan komisi, baik di dalam kepanitiaan, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, yang semakin nampak besar adalah Tuhan Yesus. Kita semakin kecil, semakin gak nampak, semakin gak nampak, karena yang dilihat oleh semua orang adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati seorang hamba harus menyadari bahwa posisinya hanya seorang utusan, hanya seorang hamba. Harus menyadari bahwa empunya adalah Tuhan, harus menyadari bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang punya hati seorang hamba, sekalipun dia punya prinsip Yesus yang semakin besar atau semakin kecil, orang yang rendah hati justru akan semakin ditingkatkan oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari kita layani Tuhan, karena sebagai hamba Allah kita harus melayani Tuhan, dan dalam pelayanan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Miliki hati seorang hamba, maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau kita dipuji manusia hanya sementara, mungkin ketika mereka sedang senang dengan kita, kalau mereka sudah enggak senang dengan kita, mereka enggak akan memuji kita. Namun kemuliaan, puji-pujian disediakan oleh Allah di surga ketika kita punya hati seorang hamba, melayani dengan tekun, melayani dengan setia, menyelesaikan sampai garis akhir, maka segala hormat dan kemuliaan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mempunyai hati seorang hamba seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita puji, kita sembah Tuhan, hati sebagai hamba. Haleluya. Kita pujikan hati sebagai hamba. Haleluya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, kalau kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Hamba sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau ingatkan kami semua bahwa setiap orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa adalah hamba-hamba Allah yang wajib mengabdikan diri kepada Allah dan melayani Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini dari sekian umat Tuhan yang ada, Tuhan telah memilih dan memanggil hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam kemajelisan. Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami semua hati seorang hamba. Demikian juga seluruh pengurus komisi dan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berikanlah kepada kami semua Tuhan hati seorang hamba, supaya pengorbanan-Mu di dalam membebaskan kami dari dosa tidak sia-sia. Karena kami semua memiliki hati seorang hamba. Mampukanlah kepada kami Tuhan, supaya kami bisa melayani Tuhan dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesetiaan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami memiliki hati seorang hamba dan siap dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu Bapa. Kuatkan iman kami semua, sehingga kami boleh bersatu padu saling mendukung di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu boleh kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama juga akan menyaksikan serta mendoakan, meneguhkan anggota Majelis GITC Patian periode 2021-2026. Sebelum kita teguhkan nama-nama majelis terpilih, kami mohon untuk maju ke depan. Saya panggil satu persatu. 1. Bapak Agus Cahyono, Sarjana Keperawatan, sebagai Ketua Umum. 2. Ibu Aprilia Susining Tias, sebagai Sekretaris. 3. Ibu Suprihartini, Sarjana Pendidikan, sebagai Bendahara. 4. Ibu Rusmiati, Sarjana Pendidikan, sebagai Ketua Bidang Koinonia 1. 5. Bapak Supriman, Sarjana Pendidikan, sebagai Ketua Koinonia 2. 6. Bapak Irwan Wigunanto, sebagai Ketua Marturia. 7. Ibu Hastuti, sebagai Ketua Diakonia. 8. Bapak Tatang Heru Cahyono, sebagai Ketua Sarpras. 9. Bapak Agus Apriyadi, sebagai Komisaris atau anggota.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu ke-9 saudara kita ini telah diumumkan sebagai hamba Tuhan yang telah terpilih oleh jemaat untuk menjadi Majelis GITC Patian periode 2021-2026. Oleh karena sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan kedudukan mereka, bersama-sama kita akan menetapkan dan meneguhkan kedudukan mereka sebagai Majelis GITC Patian. Untuk itu, saya akan membacakan ketetapan peneguhan majelis. Demikian. Jemaat Tuhan yang saya hormati di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah nabi, ratu, dan imam bagi jemaatnya. Ketiga jabatan itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Demikian juga kedudukan pendeta, majelis, dan komisi dalam gereja ini merupakan satu kesatuan yang saling memperlengkapi dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, pendeta, majelis, dan komisi berkewajiban memelihara jemaat Tuhan, sedangkan yang menjadi kepala gereja dan gembala agung kita ialah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi dalam karyanya Tuhan juga ingin memakai hamba-hambanya ini, yaitu pendeta, majelis, dan komisi untuk tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan. 1. Pendeta dan majelis serta komisi wajib mengetahui kepada orang yang mau masuk dalam gereja jemaat dan mengetahui siapa-siapa yang sudah menjadi warga jemaat. Jemaat yang kedapatan kelakuannya tidak sesuai dengan Alkitab, para majelis berhak untuk mengingatkannya. 3. Majelis juga berkewajiban menjaga warga jemaat supaya menjadi baik, yaitu baik bagi jemaat dan baik bagi kehidupan sehari-hari. Baik bagi jemaat maksudnya, jemaat tekun membaca dan merenungkan Alkitab, memperhatikan ibadah, tekun beribadah, ikut perjamuan kudus, katekisasi, memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan baik bagi kehidupan sehari-hari maksudnya, jemaat bekerja dengan rajin dan bersungguh-sungguh supaya kebutuhannya terpenuhi dan menjadi berkat bagi orang lain. Intinya, semua pekerjaan duniawi dilakukan dengan takut akan Tuhan supaya bisa menjadi teladan bagi orang lain. 4. Orang Kristen itu adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu majelis juga bisa menjadi garam dan terang dunia, sekaligus menjadi motivator bagi jemaat Tuhan. 5. Pendeta, majelis, dan komisi juga harus memperhatikan warga jemaat yang memerlukan pertolongan dan mengusahakan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara, calon majelis yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengar ketetapan yang saya bacakan tadi, saya mohon saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. 1. Apakah dalam hati saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang mulia ini? Bagaimana jawaban saudara? Ya. 2. Apakah saudara percaya bahwa hanya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saja yang menjadi firman Tuhan yang sempurna dan penuntun kepada keselamatan? Bagaimana jawaban saudara? Ya. 3.
Apakah saudara menolak berbagai pengajaran yang menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawaban saudara? Ya. 4. Apakah saudara berjanji akan memenuhi kewajiban saudara seperti yang terdapat dalam ketetapan tadi dengan takut akan Tuhan? Bagaimana jawaban saudara? Ya. Yang terakhir, 5. Apakah saudara juga berjanji akan hidup benar dan bersedia diingatkan oleh jemaat apabila berbuat suatu kesalahan? Bagaimana jawaban saudara? Ya. Karena saudara-saudara tidak ada yang keberatan menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan dengan disaksikan jemaat secara virtual pada pagi hari ini, maka sebagai hamba Allah, saya akan meneguhkan kedudukan saudara menjadi Majelis GITC Patian periode 2021 sampai dengan 2026. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita tetapkan dan kita teguhkan kedudukan Majelis GITC Patian periode 2021-2026 pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, saya teguhkan kedudukan Majelis GITC Patian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah yang Maha Besar memberkati dan menyertai. Haleluya. Amin. Kami persilahkan untuk sujud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mohonkan berkat untuk hamba-hamba Allah ini, supaya pelayanan dan pekerjaannya disertai dan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu Engkau memilih dan memanggil hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa kepercayaan ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas hamba-hamba-Mu ini, anggota Majelis GITC Patian periode 2021-2026, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tambahkan hikmat marifat, karunia, talenta, kuasa, kewibawaan dari surgawi. Tuhan tambahkan talenta dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah menyertai, melindungi, memberkati, dan turut bekerja di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai, Engkau khususkan, Engkau kuduskan hamba-hamba-Mu ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui pelayanannya, melalui kehidupannya bisa menjadi suri teladan bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini, sehingga gereja ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa, tidak lupa pula kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga mereka, suami, istri, dan anak-anak mereka. Bapa, mari kiranya Engkau memberkati mereka, cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, proteksi mereka, berikan damai sejahtera, kekuatan kesehatan, kekuatan iman, sehingga mereka bisa mendukung pekerjaan pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan kami berdoa
untuk kehidupan hamba-hamba-Mu ini secara khusus. Tuhan, tentunya sebagian waktu harus mereka pakai untuk hidup mereka. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, berikan kemampuan ekstra sehingga mereka bisa membagi waktu untuk Tuhan dan untuk pekerjaannya. Berkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu menyertai. Ya Tuhan, tidak lupa pula kami berdoa, berikan kerjasama yang indah di antara kami, sehingga kami bisa saling melengkapi, kami bisa bekerja sama dengan baik, mengemban amanat Tuhan ini, dan kami semua juga bisa bekerja sama dengan umat-Mu, saling mendukung, saling melengkapi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Dahsyat, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Engkau yang akan menolong dan memberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Sebagai pendeta GITC Patihan, saya mengajak Bapak Ibu majelis supaya kita bisa bekerja bersama-sama mengemban amanat agung Tuhan ini. Ini anugerah dari Tuhan untuk kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Oleh sebab itu mari kita andalkan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Kiranya Tuhan berkati. Kami silakan Bapak Ibu untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah para hamba-hamba Allah Majelis GITC Patihan periode 2021-2026. Mari bersama-sama kita dukung, kita doakan supaya pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan kemajuan bagi iman kita semuanya. Mari kita sambut dengan penuh sukacita dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kami silakan untuk menghadap ke sini kembali. Selanjutnya akan dilaksanakan serah terima majelis periode yang lalu kepada majelis periode yang sekarang. Untuk Bapak Ibu anggota majelis, kami mohon kembali ke tempat duduk. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudaraku seluruh jemaat GITC Patihan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam. Kiranya kasih anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kehidupan kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan jikalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya Stefanus Sedo Jumain, Ketua Umum Majelis GITC Patihan, akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan purna tugas masa bakti majelis periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat GITJ Patihan yang sudah memilih dan memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi majelis di GITJ Patihan, dan juga atas dukungan dan doa dari seluruh jemaat GITJ Patihan. Yang kedua, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Waluyo STH yang telah banyak membantu pelayanan kami dan terlebih memberikan arahan yang baik bagi kami sehingga pelayanan kami bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan pembangunan, dan juga yang lainnya yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, yang sudah menjalankan tugas pelayanan dengan baik hingga berakhir pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam pelayanan ada banyak hambatan, ada banyak rintangan, tantangan, batu-batu kerikil yang tajam yang menghadang di setiap pelayanan kita, yang membuat kita bisa lemah. Namun dengan semangat melayani Tuhan, dan oleh karena pertolongan dan tuntunan Tuhan, kita semua boleh melewati, menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan puji syukur kepada Tuhan Yesus, selama pelayanan kita, kerinduan dan harapan kita, Tuhan memberkati. Akan tetapi ada juga kerinduan kita yang hingga sampai saat ini ada yang belum terlaksana. Dengan penggantian pengurus baru, harapan kami, kerinduan kami yang tertunda akan bisa terlaksana. Saya mewakili majelis, komisi, kelompok, dan lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat GITJ Patihan apabila di dalam pelayan kami masih jauh dengan harapan Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami, harus banyak belajar dan belajar, banyak kekurangan dari kami. Untuk itu, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di gereja GITJ Patihan kepada pengurus yang baru. Untuk itu saya mau menyerahkan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus yang baru periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Saya mengucapkan selamat melayani, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Agus Sahyono yang akan mewakili majelis baru, saya mohon untuk bisa maju ke depan.
Shalom. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, dan secara online pada pagi hari ini telah disampaikan kepada kami dan diserahkan kepada kami kemajelisan di GITC Patihan. Selanjutnya saya mewakili dari majelis periode 2021 sampai 2026 mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan dan kami terpilih untuk menjadi majelis GITC Patihan periode 2021 sampai 2026. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Tumaluyo yang sudah meneguhkan kami pada pagi hari ini, dan juga tadi kita sudah menerima tongkat estafet kemajelisan di GITC Patihan ini. Sungguh satu anugerah Tuhan yang besar untuk kami. Secara manusia kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, namun kami yakin dan percaya atas kasih karunia Tuhan, kami dan kita semua akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan organisasi di gereja ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dari seluruh jemaat yang ada di tempat ini yang telah memilih kami, dan semuanya ini kami akan menerima, dan kami mohon dukungan doa dan segala partisipasi untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Karena tanpa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami tidak bisa melanjutkan organisasi ini. Dan dengan adanya selanjutnya ini, ada beberapa hal yang tadi yang disampaikan oleh Pak Stefanus Edo Jumain. Ada program-program yang belum terlaksana, ada kerinduan yang belum terlaksana. Biarlah nanti di periode ini kita akan bersama-sama, bersatu hati, bergandeng tangan. Gembala sidang, majelis, seluruh komisi, juga seluruh jemaat bersatu untuk kita meraih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui serah terima pada pagi hari ini, Tuhan Yesus yang menyertai kita semua, apapun yang menjadi kerinduan kita bersama di tempat ini, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung di gereja ini, akan terus menyertai, memberkati kita semua dari pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatangan surat peneguhan dan penetapan Majelis GITC Patihan periode 2021 sampai 2026. Namun sebelum diadakan penandatangan, akan dibacakan surat peneguhan dan penetapan ini. Bersama itu kami mohon Ibu Aprilia Sucientias untuk membacakan surat dosa ini. Monggo.
dibacakan surat keputusan Majelis Gereja GITC Patian nomor 1/MJLS/7/2021 tentang peneguhan dan penetapan Majelis GITC Patian periode 2021-2026 dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Majelis Gereja GITC Patian menimbang: A. Bahwa jemaat merupakan aset gereja saat ini dan masa depan. B. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian dalam iman Kristen dibutuhkan peneguhan dan penetapan majelis gereja. C. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir A dan B di atas perlu ditetapkan melalui surat keputusan Majelis GITC Patian Tanjurjo Jekulo Kudus. Mengingat: 1. Keputusan Sinode GITC tentang tata dasar dan tata laksana gereja Sinode GITC. 2. Keputusan Majelis GITC Patian tentang pembentukan panitia penjaringan Majelis GITC Patian periode 2021-2026. 3. Keputusan panitia penjaringan Majelis GITC Patian tentang pengumuman calon majelis terpilih GITC Patian periode 2021-2026. 4. Surat keputusan Majelis GITC Patian tentang pengangkatan Pendeta Slamet Waluyo STH menjadi Gembala Sidang Jemaat GITC Patian. 5. Keputusan Majelis GITC Patian tentang peneguhan dan penetapan Majelis GITC Patian periode 2021-2026. Memutuskan menetapkan: 1. Keputusan Majelis tentang peneguhan dan penetapan Majelis GITC Patian periode 2021-2026. Kedua, nama-nama Majelis GITC Patian periode 2021-2026 terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, untuk pelaksanaan lebih lanjut proses persekutuan, pelayanan, kesaksian di GITC Patian mengacu program Gereja GITC Patian disesuaikan program Kasih Selatan GITC dan Sinode GITC. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal 25 Juli 2021. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya untuk kebenaran. Diteguhkan dan ditetapkan di Kudus pada tanggal 25 Juli 2021, Sekretaris Aprilia Suciningtyas, Ketua Umum Nurse Agus Cahyono Sarjana Keperawatan, Pendeta GITC Patian, Pendeta Slamet Waluyo STH. Daftar nama Majelis GITC Patian periode 2021-2026. 1. Nurse Agus Cahyono Sarjana Keperawatan, Ketua Umum. 2. Aprilia Suciningtyas sebagai Sekretaris. 3. Supri Hartini SPD sebagai Bendahara. 4. Rusmiati SPDK, Ketua Koinina 1. 5. Supriman SPD Koinina, Ketua Koinina 2. 6. Irwan Wigunanto, Ketua Marturia. 7. Hastuti, Ketua Diakonia. 8. Tatang Heru Cahyono, Ketua Sarana Prada Prasarana. 9. Agus Apriyadi, Komisaris. Terima kasih kepada Ibu Aprilia Suciningtyas yang sudah membacakan SK peneguhan dan penetapan majelis ini, dan selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan SK ini. Kami mohon hambanya Bapak Pendeta Slamet Waluyo untuk bisa maju bersama dengan kami di tempat ini.
Selanjutnya surat keputusan ini akan diserahkan kepada seluruh anggota Majelis GITC Patian periode 2021 periode 2026. Kepada Bapak Ibu Majelis yang telah diteguhkan, kami mohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini para hamba-hamba Tuhan Majelis GITC Patian akan mempersembahkan persembahan sulungnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami persilahkan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Karena kasih setia-Mu maka kami ada dan Tuhan pilih untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Dan perkenankan untuk mengungkapkan rasa syukur kami pada pagi hari ini, karena Tuhan telah berkenan mempercayakan pekerjaan pelayanan ini kepada hamba-hamba-Mu Majelis GITC Patian. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Berkatilah dan pakailah hamba-hamba-Mu yang telah mempersembahkan persembahan sulungnya di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka semua, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan turunkan kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita surgawi ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah diberkati Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita. Mari bersama-sama kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Bait pertama saja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat
kami mau untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan kita pada pagi hari ini. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ibadah ini telah berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Dan perkenankan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, menyucikan, menyempurnakan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, kami semua mohon pengampunan-Mu, karena di dalam persembahan kami Tuhan, masih banyak sekali kekurangan kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dari anak balita sampai para lansia, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semuanya, sehingga semua jemaat Tuhan dicukupkan dari segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tuhan lindungi dimanapun umat berada. Tuhan Kau memberkati kemanapun umat-Mu bekerja. Mari Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan dan diupayakan, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk anak-Mu Maya dan juga Ayub, yang mana Tuhan besok pada tanggal 25 akan melangsungkan pertunangannya. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pernikahannya di tanggal 2 Agustus nanti. Kami mengucap syukur Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kami mengucap syukur kalau semuanya ini boleh dilangsungkannya. Mari Tuhan Kau memberkati semua persiapan-persiapannya. Terlebih anak-Mu Maya dan Ayub, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, sehingga mereka boleh melangsungkan pernikahan dengan baik. Diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadikan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati Tuhan semua sanak saudara, orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka diproteksi oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka bisa menghantarkan putra-putrinya untuk memasuki hidup berumah tangga Bapa. Mari Tuhan, segala sesuatu yang dibutuhkannya Tuhan Kau memberkati. Semua orang-orang yang ambil bagian Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang memperingati hari ulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Yuli Kristanto, untuk Ibu Yuli Kristiana, untuk Ibu Wahyu Setiarini, untuk Bapak Suprapto, untuk Bapak Aris Hartanto, untuk Bapak Dawud Harjo, untuk Ibu Anis Kristianingrum, dan untuk Saudari Agnes Karisika Waluyo. Mari Bapa, Engkau memberkati Tuhan ke-8 anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan bertambahnya usia kepada mereka, Tuhan tambahkan kekuatan iman, Tuhan tambahkan hikmat marifat, Tuhan tambahkan kedewasaan iman, Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang mereka pergumulkan, Tuhan berikan pertolongan. Untuk segala sesuatu yang mereka rindukan, Tuhan Kau yang mengabulkannya Bapa. Berkati di masa depan mereka, berkati di masa sepuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan ke-8 saudara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422, bait pertama dan kedua. Dan pada bait kedua jemaat kami mohon bangkit berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kambuh harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Bait dua, jemaat kami mohon bangkit berdiri. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan percayalah Tuhan pasti memberkati engkau. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu dari siang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Hatiku tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.